Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi dengan Today Sermon hari ini. Saya bersyukur karena diberikan kesempatan lagi untuk boleh membagikan renungan pada hari ini. Ya, hari ini saya rindu membagikan renungan dengan tema dosa pertama dan terakhir. Dosa pertama dan terakhir. Nah, kalau saya bertanya kepada jemaat Tuhan, apakah jemaat tahu dosa apa yang pertama kali tercatat di dalam Alkitab? Dosa apa yang pertama kali tercatat di dalam Alkitab? Nah, pasti rata-rata sebagian besar jemaat akan berkata dosa pertama itu adalah saat Hawa mengambil buah pohon terlarang yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Pasti kebanyakan akan menjawab itu dosa yang pertama, tapi sebenarnya bukan itu. Nah, kita akan pelajari hari ini. Ini menarik sekali karena saya juga dapat tentang hal ini dan itu saya rasa menarik dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dosa ini ternyata sangat penting sekali. Nah, itu dosa yang pertama. Dosa yang terakhir, apakah jemaat juga tahu ada dosa terakhir yang tercatat dalam Alkitab? Nah, kita akan pelajari, kita lihat. Nah, ternyata dosa yang pertama yang tercatat di Alkitab itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 4. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, ayat yang kelima, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ternyata dosa pertama yang tercatat dalam Alkitab itu bukanlah pelanggaran Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, tetapi adalah kebohongan. Bagaimana sebelum hal itu terjadi, iblis berbohong kepada Hawa. Kita semua tahu ceritanya, dari sekolah minggu kita diajarkan bahwa ternyata kebohongan itulah dosa pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, dosa yang terakhir apa? Jemaat ada yang tahu? Ternyata ini menarik karena ternyata dosa terakhir yang dicatat di Alkitab juga sama. Dosa terakhir yang tercatat di Alkitab itu adalah dosa kebohongan juga. Coba kita lihat ayatnya di dalam Wahyu 22 ayat 15. Saya bacakan ayatnya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Garis bawahi mencintai dusta sama artinya dengan kebohongan. Ini menarik. Firman Tuhan mencatat dosa yang pertama itu adalah kebohongan dan dosa yang terakhir juga adalah kebohongan. Jikalau seperti ini berarti hal itu penting. Tuhan ingin agar kita tidak hidup di dalam kebohongan. Nah, kita bisa lihat juga dengan kehidupan kita sekarang sehari-hari. Kita lihat banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, realita yang terjadi. Kita ingat sama-sama kasus polisi tembak polisi sempat viral dan sekarang sudah berakhir. Itu akibat dari apa? Akibat dari kebohongan. Yang kedua lagi, kita lihat sekarang yang sedang viral bagaimana ada anak seorang pejabat negara menganiaya seseorang sampai orang itu kritis dirawat di UGD, hampir saja meninggal. Nah, ternyata setelah diselidiki kasus ini, di dalamnya banyak sekali kebohongan. Ada penggelapan pajak, ada pemalsuan plat kendaraan, pemalsuan jumlah harta. Dari hal ini kita belajar bahwa kebohongan itu ternyata memang sangat jahat. Maka dari itu Tuhan ingatkan kepada kita mengenai dosa kebohongan ini. Dan yang ketiga yang saya pelajari dari dosa kebohongan ini yang relate, yang nyata dengan kehidupan kita saat ini adalah bagaimana orang terkaya di Asia dan di India. Orang terkaya di Asia dan India, dia berbuat suatu kesalahan, dia berbohong. Dia melaporkan mengenai keuangannya dia. Dia memang orang terkaya karena dia banyak perusahaan tambang dan juga banyak perusahaan-perusahaan mineral. Ternyata di kemudian hari diketahui bahwa dia semuanya bohong, laporannya itu semuanya bohong. Ternyata perusahaannya itu tidak sebaik yang dia catatkan di laporan keuangan. Dan akhirnya dari kebohongan dia, negara India hancur, perekonomian mereka hancur, indeks harga saham mereka turun jauh. Itu karena apa? Karena satu orang ini yang hidup dalam kebohongan. Orang-orang yang berinvestasi di India tidak berani lagi, mereka semua keluar tarik uangnya. Akhirnya perekonomian India hancur saat-saat ini. Itu karena apa? Karena dosa kebohongan. Jadi sangat penting sekali mengenai dosa kebohongan ini. Alkitab mengingatkan kita, dosa yang pertama yang tercatat di Alkitab adalah kebohongan, dan dosa yang terakhir juga adalah kebohongan. Oleh karena itu penting bagi kita jemaat Tuhan hari ini. Saya rindu lewat perenungan ini biar kita introspeksi dalam kehidupan kita. Saya juga
Apakah kita masih hidup dalam kebohongan hari-hari ini? Kita sendiri yang jawab dalam hati. Dan mari kita tekankan untuk kita tidak hidup dalam kebohongan, tapi kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kejujuran firman Tuhan. Karena ada kata bijak yang berkata, sekali Anda berbohong, Anda akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan selanjutnya. Ya, itu dia. Makanya kalau kita saat ini sedang hidup dalam kebohongan, mari kita tinggalkan. Kita hidup dalam kejujuran. Karena apa? Kebohongan itu ternyata sangat jahat di mata Tuhan. Dari kebohongan yang satu, kita bisa hidup dalam kebohongan selanjutnya dan selanjutnya jika kita tidak lepas dari kebohongan ini. Dan mari jemaat Tuhan, kepada yang sudah berkeluarga, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita mengenai kejujuran. Dari mereka masih kecil kita tanamkan untuk hidup dalam kejujuran, sehingga sampai mereka besar nanti, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan dalam pekerjaan mereka. Mereka boleh menjadi anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam kita bekerja, dalam kita pelayanan juga. Kita tanamkan nilai kejujuran, karena kejujuran ini sangat penting. Kejujuran itulah yang akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya akan bagikan ayat 1 di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 3, ayat 1 dan 13. Saya bacakan ya. Hasil dari hidup benar. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jelas sekali bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran, ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Ada kehidupan damai sejahtera yang Tuhan siapkan buat kita. Kita akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Asal saja kita hidup benar, kita dengar-dengar dengan firman Tuhan. Jadi ya, itu dia perenungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai dengan tema dosa pertama dan terakhir. Ya, kita sudah tahu dosa pertama dan terakhir yang tercatat di Alkitab ternyata adalah dosa kebohongan. Jadi mari kita tinggalkan dosa kebohongan, kita hidup dalam kejujuran. Meskipun itu mungkin sakit, kita buat kesalahan, kita jujur, kita akui. Jangan kita simpan kebohongan itu sehingga hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini perenungan-Mu yang Kau ingatkan kepada kami, jemaat-jemaat Tuhan, untuk kami tidak hidup dalam kebohongan. Dosa yang pertama dan terakhir yang tercatat di dalam Alkitab adalah dosa kebohongan. Kau inginkan kepada kami agar kami benar-benar menjauhi daripada kebohongan, dan biarlah Tuhan kiranya berkati kami. Firman-Mu sudah Anakmu sampaikan dengan sederhana hari ini, Tuhan Kau yang sempurnakan. Biar firman-Mu boleh terus bertumbuh, tertanam di setiap hati kami. Kami boleh jadi jemaat-jemaat yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang akan bekerja, beraktivitas satu hari sebentar. Biar kebaikan, kemurahan, penyertaan, perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.